dulu begini. Sebagus apapun pemerintahan, sistemnya, mungkin yang menjabat itu semua orang intelektual dan beragama, kita nggak bisa lepas dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Di masa hidupnya beliau jadi raja di Madinah, 10 tahun terakhir hidupnya beliau itu ada 4 golongan manusia. Yang pertama itu orang-orang non-muslim, biasa orang bilang orang kafir. Waktu itu ada 3 suku Yahudi namanya Qainuqa, Nadir, dan Quraidah, orang Yahudi. Nabi SAW sudah mengajar kepada kita, waktu itu Nabi mendirikan negara Islam, peraturannya peraturan Islam, rujukannya Al-Quran dan Sunnah, beliau sendiri yang pimpin, sudah punya militer, punya ekonomi, punya segala macam. Tapi orang non-muslim boleh hidup, silakan. Waktu itu hidup di Madinah. Nabi mengatur namanya mu'ahadah, kesepakatan damai. Yang paling pertama adalah tidak saling mengganggu dari sisi agama. Kalian mau ibadah silakan, ibadah kalian. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Tidak boleh saling ganggu. Sama-sama menjaga ketentraman kota Madinah. Kayak kita sama-sama menjaga ketentraman negara Indonesia. Walaupun kita beda agama. Oke. Itu semua oke. Itu nggak ada masalah. Kayak kita bineka tunggal ika lah di Indonesia. Ini semua tidak bentrok sama agama Islam. Jadi memang Nabi sudah ajarin. Jadi tidak ada dalam Islam itu, oh ini beda keyakinan sama saya boleh bunuh dia, saya boleh ambil harta. Tidak bisa dalam Islam. Nggak boleh sembarangan. Ya. Tetangga kita non-muslim nih, saya muslim. Matikan aja lampunya, ambil aja uangnya. Haram dalam Islam, nggak boleh. Biasa itu sih. Itu Islam yang sebenarnya justru siram aja hewan peliharaan yang nggak boleh. Karena orang non-muslim pun itu dibagi 2 lagi. Ada namanya kafir zimmi, ada namanya kafir harbi. Orang kafir zimmi ini orang kafir yang berada di bawah naungan pemerintah Islam atau perdamaian dengan kaum muslimin. Kayak kita di Indonesia ini mayoritas muslim, tapi pemerintah kita menaungi Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Nggak boleh muslim ganggu mereka. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, man ada zimmian kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, kafir di bawah naungan pemerintah Islam dan damai sama umat Islam, nggak buat masalah, itu siapa yang mengganggu mereka, dia akan jadi musuhku hari kiamat. Nggak boleh orang jadi musuhnya Nabi Muhammad. Ini nggak main-main. Kalau dia sampai membunuh orang kafir yang zimmi, yang di bawah naungan pemerintah Islam atau dalam perdamaian dengan umat Islam, kata Nabi SAW hadis lebih tegas lagi, man qatala mu'ahidan lam yari raihatal jannah. Siapa yang bunuh seorang mu'ahad, orang kafir yang punya kesepakatan damai dengan umat Islam, tidak buat masalah, maka dia tidak akan cium bau surga. Jadi tidak masuk surga orang muslim itu. Padahal masalahnya sama orang kafir ini. Jadi bukan berarti statusnya kafir muslim langsung bisa diganggu, nggak bisa. Nah, ini kafir zimmi. Kalau kafir harbi, orang kafir yang keluar membunuh umat Islam. Kayak contoh kasus orang-orang di Palestina. Mereka keluar bunuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada orang Quraisy perang Badar. Mereka keluar dengan senjata, perang Uhud. Itu dihadapi juga dengan militer. Tapi Islam juga masih mengajar tata cara. Tidak boleh bunuh orang yang menyerah. Tidak boleh membunuh wanita. Tidak boleh bunuh anak-anak. Sampai pernah ada sahabat Nabi namanya Usama bin Zaid. Itu beliau duel nih sama orang kafir, orang non-muslim, tangkis-tangkisan. Ini sudah kafir harbi ya, jelas-jelas orang kafir yang berperang dengan umat Islam. Ini artinya kalau Usama nggak nangkis, bisa Usama yang dibunuh. Tapi Allah takdirkan pedang si orang kafir itu jatuh, dia kalah. Waktu Usama mau tebas dia, orang itu bilang begini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam dia, si orang kafir itu. Usama bingung nih, ini benar gak sih masuk Islamnya? Terus dia ambil inisiatif sendiri. Kayaknya nggak benar nih. Kan tadi tebas-tebasan sama saya. Kalau kita pun di posisi semua mungkin kita pikir sama kan. Ini kali kalau saya nggak nangkis saya ditebas nih. Menyerahnya tipu-tipu nih, bohong-bohong. Akhirnya dibunuh sama Usama. Udah. Sahabatnya Usama, orang muslim yang lain, sahabat Nabi yang lain mengatakan, hai Usama, bagaimana kau bunuh diri sudah syahadat? Dia bilang la ilaha illallah. Kata Usama, dia hanya takut lihat pedang. Udah, semua pada diam. Pulang ke Madinah. Lapor ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah begini kejadian. Nabi panggil Usama, cross check. Benar gak Usama? Kau bunuh orang yang sudah bilang la ilaha illallah? Dia bilang benar Rasulullah. Kenapa kau bunuh dia? Dia hanya takut lihat pedang ya Rasulullah. Tadi duel sama saya nih. Kalau Nabi SAW ucapkan kata-kata jadi pelajaran. Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadahnya? Sampai kau lihat orang ini jujur atau tidak? Nabi ulangin terus sampai Usama bilang, saya waktu itu berharap ya baru masuk Islam. Gitu. Karena takutnya dengan peringatan Nabi. Jadi nggak boleh. Orang kafir harbi pun nggak boleh sembarangan untuk dibunuh. Apalagi kalau kafir zimmi.
Ini Nabi sudah ajarin. Berarti selama kita hidup di dunia ini, itu akan ada muslim, ada kafir. Muslim sama non muslim, pasti ada. Cara bermuamalah sama mereka sudah diajarin. Tidak boleh saling ganggu, tidak boleh dipaksa masuk agama Islam. Tapi kita boleh bisnis, toleransinya banyak. Boleh bisnis, boleh bertetangga. Bahkan kerabat non muslim, kita masih bisa silaturahim, bakti sama orang tua, jenguk kalau sakit. Yang dilarang cuma satu, urusan agama, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak sembah apa yang kalian sembah, wala antum abidun ma. Kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Ini konsep dasar. Ini kelompok yang pertama nih.